I just had to let you know you're Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita. Di video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 4 akan mengajak kalian membahas sesuatu yang sering banget kita temui di dunia teknik sipil. Apa itu? Yaitu gelombang longitudinal. Perkenalkan, nama saya Juan Markus Manfaksir Butar. Saya Muhammad Raffi Ajar Komaini. Dan saya Muhammad Alam. Nah, gak usah terlalu tegang. Kita bakal bahas materi ini dengan santai, tapi pastinya tetap gampang dipahami. Langsung aja kita mulai. Oke, hal pertama yang harus kita lurusin, kalau dengan kata gelombang, kadang yang pasti kita bayangkan di kepala yaitu ayunan bandul atau ombak di laut yang naik turun kan. Nah, hati-hati nih, ilustrasi bandul atau ombak itu salah apabila untuk menggambarkan suatu gelombang longitudinal. Itu berlaku untuk gelombang transversal. Nah, visual yang paling benar untuk menggambarkan gelombang longitudinal itu pakai pegas atau slinky kayak begini. Bentuknya itu maju mundur searah sama rambatannya. Jadi, menghasilkan yang namanya rambatan dan renggangan. Kebayang ya bedanya? Betul banget kata Juan. Nah, sifat unik lainnya dari gelombang ini adalah dia wajib mempunyai medium untuk merambat. Gelombang ini nggak bisa jalan-jalan di ruang hampa. Contoh gampangnya, gelombang bunyi. Kalau kita getarkan garpu talat di udara bebas, suaranya pasti kedengaran kan? Nah, itu pasti karena ada partikel udara yang menjadi jalan tol untuk gelombang bunyinya. Tapi, coba bayangkan, garpu tala itu kita masukkan ke dalam toples kaca, lalu udaranya kita sedot habis pakai pompa vakum. Walaupun garpu tala yang bergetar hebat, kita nggak bakal mendengar apa-apa. Selain di udara, gelombang longitudinal juga bisa merambat di air. Contohnya, kayak sistem sonar di kapal selam. Oke, sekarang kita masuk ke sesi hitung-hitungan bareng saya Alam. Tenang, rumusnya simple. Parameter pertama, kecepatan perambatan atau V. Intinya, seberapa ngebut gelombang itu merambat di suatu medium. Rumus dasarnya itu jarak tempuh dibagi waktu. V sama dengan S per T. Tapi buat gelombang kita pakai panjang gelombang dikali frekuensi F. Jadi V sama dengan panjang gelombang dikali F. Gimana aplikasinya di teknik sipil? Misalnya nih, kita lagi menguji sampel beton inovasi baru berbahan paper crate. Beton ringan dari campuran limbah kertas dan fly ash. Pakai alat ultrasonic pulsar velocity UPV. Alat ini nembakin gelombang ultrasonik yang sifatnya longitudinal, tembus dari satu sisi beton ke sisi lainnya. Katakanlah gelombangnya melewati beton sepanjang 0,0 meter sebagai panjang gelombang, dan frekuensi alatnya 50.000 Hz. Berapa kecepatan rambatnya? Tinggal dikaliin 0,06 dikali 50.000 sama dengan 3.000 M/s. Studi kasusnya begini. Terus kalau udah tahu kecepatannya 3.000 M/s, buat apa? Nah, di lapangan nilai V dipakai buat mengecek kualitas campuran beton tanpa harus merusaknya. Kalau gelombang merambat lebih lambat, misalnya cuma 2.500 M/s, artinya di dalam beton ini banyak rongga udara atau pori-pori. Karena materialnya paper crate memang didesain jadi beton ringan, wajar kalau rambatan gelombangnya agak secepat beton konvensional yang padat merayap. Jadi dengan hitungan V, anak teknik sipil bisa mengevaluasi apakah racikan campurannya udah pas atau masih terlalu berongga tanpa harus menghancuri betonnya. Keren bukan? Wah, mahal banget Lam, thank you banget Lam ya. Lanjut ke parameter kedua. Bareng saya nih, yaitu kita membahas tentang frekuensi atau yang memiliki lambang F kecil. Jadi gampangnya begini, ada berapa banyak sih gelombang yang muncul dalam 1 detik?
Pasti kalian bingung kan gimana cara menentukannya. Nah, rumusnya tuh ada dua. Bisa kita pakai yang pertama itu F sama dengan N dibagi T, atau N sebagai gelombang dan T sebagai waktu. Dan kita bisa juga pakai rumus kedua, yaitu F sama dengan 1 dibagi T. Nah, mari kita coba masukin rumus itu ke dalam contoh hitungannya. Coba kalian bayangin, di proyek ada alat berat lagi mancing tiang pancang atau pile driver. Nah, mesinnya ini bikin getaran yang merambat lewat tanah dalam bentuk gelombang longitudinal. Dari situ, sensor seismik nyatet 150 siklus gelombang dalam 1 menit. Coba dari hal diketahui di atas, berapakah frekuensinya? Nah, kita bisa pertama-tama nih kita ubah dulu nih waktunya yang dari 1 menit ke satuan detik, jadi 60 detik. Dari satuannya itu kita ubah lagi ke dalam rumus menjadi 150 dibagi 60 sampai dengan 2,5 Hz. Artinya dalam sedetik ada 2,5 gelombang yang lewat dan merambat di tanah. Ayo kita masuk ke studi kasusnya. Angka 2,5 Hz ini penting buat apa? Jawabannya, keamanan lingkungan proyek. Di setiap bangunan, entah itu rumah warga atau gedung di sebelah proyek kita, punya yang namanya frekuensi alami. Kalau frekuensi rambatan getaran alat berat ini 2,5 Hz, ternyata sama persis nih dengan frekuensi alami rumah warga di sebelahnya. Bakal yang terjadi yang namanya resonansi. Efeknya apa? Bangunan warga bisa bergetar hebat, retak-retak dindingnya, sampai kaca jendelanya pecah. Makanya, sebelum pakai alat berat, kita itu harus hitung dulu frekuensi rambatnya, supaya kontraktor bisa atur jarak aman, atau pakai metode pemancangan yang vibrasinya lebih kecil. Oke, terakhir, bareng saya Raffi, kita akan membahas mengenai periode atau T besar. Kalau frekuensi tadi menghitung banyaknya gelombang per detik, nah, kalau periode ini, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang penuh. Nah, untuk rumusnya, tinggal kebalikannya aja dari frekuensinya, teman-teman. T sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang atau N, atau gampangnya T sama dengan 1 per F. Contoh penerapannya, untuk mitigasi bencana, misalnya ada aktivitas seismik atau gempa kecil, muncul nih P-wave atau gelombang primer yang merambat secara longitudinal di dalam tanah sampai menabrak fondasi gedung. Kalau sensor akselerometer di fondasi membaca frekuensi gempa yang datang itu 4 Hz, berapa periode gelombangnya? Oke, kita pakai rumus super kilat. T sama dengan 1 per F, berarti 1 dibagi 4. Jawabannya adalah 0,25 detik. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Karena kita sudah tahu setiap 0,25 detik fondasi itu dihantam satu gelombang penuh, apa yang dapat dipengaruhi hal tersebut? Untuk mahasiswa teknik sipil semester awal kayak kita, nggak usah mikir jauh-jauh dulu sampai ke desain struktur tahan gempa tingkat dewa. Cukup bayangkan ini sebagai siklus tekanan. Bayangkan kamu ditonjok pelan tapi tiap 0,25 detik sekali secara terus-menerus. Lama-lama pasti memar juga kan? Sama seperti fondasi. Kalau rambatan gelombangnya mempunyai periode sesingkat itu atau sangat rapat, material fondasi bisa mengalami fatigue atau kelelahan material yang lebih cepat. Nah, kasus seperti ini nggak cuma karena gempa kecil, tetapi juga sering terjadi pada fondasi di dekat jalur kereta api yang sering dilewati kereta barang atau lantai pabrik yang menahan mesin berat. Dengan mengetahui periode rambatan gelombangnya, kita bisa menentukan dimensi struktur dan material fondasi yang lebih kuat agar dapat menahan
menahan getaran repetitif tersebut. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita. Mulai dari konsep slinky yang maju dan mundur, pentingnya udara atau air sebagai medium rambat, sebagai alat untuk menghitung P, F, dan T. Ternyata materi fisika dasar ini kepakai banget ya di lapangan, mulai dari pengecekan kualitas, campuran material beton, mengukur efek getaran mesin proyek, sampai menganalisis gelombang gempa. Betul, fisika itu bukan cuma ngapalin rumus, tapi beneran ada wujud aslinya buat ngelindungin struktur bangunan kita. Nah, kita sudah di penghujung video kali ini nih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nih bertanya di kolom komentar yang sudah kami sediakan di bawah ini. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. bye.